Bab 1149. Sesungguhnya, aku biasanya tidak bunuh orang. Ada apa? Tanya warrior yang heran. Meskipun batu kecubung sangat berharga, itu juga tidak bernilai 1 juta batu energi tingkat unggul. 1 batu kecubung setara dengan hampir 100.000 batu energi tingkat unggul, kata gadis berkulit binatang. Warrior yang sedikit mengernyit, dan segera dia mengerti. Seharusnya dunia spiritual tidak sama dengan di sini. Gadis berkulit binatang berkata lagi, kamu bisa dijual paling tinggi seharga 10.000 batu energi tingkat unggul, dan 1 batu kecubung setara dengan 10 kamu. 10 kamu tidak sebanding dengan 1 batu kecubung. Kamu masih meminta aku untuk meminjam batu kecubung. Kamu sakit parah. Selain itu, untuk mendapatkan 1 batu kecubung, aku harus berhemat bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Bagaimana aku bisa meminjamkannya padamu? Aku masih harus menerobos setengah kaisar. Warrior yang makan rumputnya, Kak Chelsea akan membunuhmu jika kamu tidak cepat sembuh. Dia tidak memelihara orang yang tidak berguna. Setelah gadis berkulit binatang selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Warrior yang melihat rumput di tangannya dan terdiam, dunia macam apa ini? Batu kecubung dan batu energi tingkat unggul sangat berharga. Pada saat ini, gadis berkulit binatang tiba-tiba masuk lagi dan berkata, "Pergi. Apakah kamu akan membiarkanku pergi?" kata warrior yang ledakan. Gadis berkulit binatang itu memukul kepala warrior yang dan berkata, "Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Aku menemukan bahwa kamu sedikit tidak normal. Kamu ditangkap dan dijual, dan aku menemukan bahwa kamu tampaknya tidak sedih sama sekali, atau tidak takut." Warrior yang sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan sangat serius, "Kamu sangat cantik dan baik, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu kejam? Menurutmu benar tidak? Jangan menyanjung, jika saja kamu tidak terlihat lumayan tampan, aku akan malas untuk peduli padamu. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Kami menemukan sebuah gunung, yang mungkin memiliki nadi spiritual." Gadis berkulit binatang selesai bicara, lalu meraih bahu warrior yang pergi keluar. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, warrior yang melihat ke ujung langit, itu abu-abu, dan di awan abu-abu, kilat menyambar dari waktu ke waktu, satu demi satu. Energi spiritual di sekitarnya. Energi spiritual ada, tetapi sangat tipis. Seperti yang dikatakan Putri Kaisar, ini adalah dunia di mana energi spiritual sedang sekarat. Batu energi dihasilkan oleh energi spiritual. Energi spiritual tempat ini sangat tipis, sehingga batu energi tentu saja sangat berharga. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan ada lebih dari selusin wanita, dan yang paling rendah adalah pendekar suci. Kepalanya adalah seorang wanita dengan bekas luka di wajahnya, yang juga merupakan master tertinggi di antara para pendekar suci tingkat tinggi ini. Meski pihak lain pendekar suci tingkat tinggi, namun pihak lain membuatnya merasa dia adalah master setengah kaisar. Jenius dunia ini tidak sederhana. Warrior yang berpikir dalam hati. Melihat warrior yang dan gadis berkulit binatang, seorang wanita di samping gadis bopengan mengerutkan kening dan berkata, "Nadine, bukankah aku suruh kamu membunuhnya? Untuk apa kamu membawanya keluar?" Warrior yang gadis berkulit binatang bernama Nadine menatap gadis bopengan dan berkata, "Kak Chelsea, biarkan orang ini mengikutiku. Toh bunuh dia, dia juga tidak akan meledakkan energi spiritual." "Nadine,
Kamu masih memikirkan Sandy Lin yang sekarang menjadi murid sekte Suantian dan sudah lama melupakanmu. Kamu sadarlah, kata wanita di sebelah gadis bopengan itu lagi. Georgina, apakah kamu mau dihajar? Nadine mengatupkan kedua tangannya, memelototi wanita itu seperti harimau betina yang marah. Warrior yang melirik Nadine di sebelahnya, apakah dia benar-benar mirip dengan Sandy Lin itu? Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik, karena jika bukan karena perlindungan wanita ini, dia mungkin sekarang sudah. Baiklah. Pada saat ini, gadis bopengan memandang Nadine dan berkata, kamu paksa membawanya bersamamu, boleh, tetapi jika dia mempengaruhi kita sedikit pun, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Warrior yang melirik ke pihak lain dan sepertinya pihak lain juga memperhatikan tatapan Warrior yang, gadis bopengan menatap Warrior yang, namun kali ini Warrior yang telah menarik pandangannya dan bersembunyi di balik Nadine. Gadis bopengan sedikit mengernyit, tapi tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berlari dari kejauhan, dengan ekspresi kegembiraan dan antusias di wajahnya. Kak Chelsea, seorang pendekar suci ditemukan sendirian di depan, dan sepertinya dia terluka. Mendengar wanita itu, mata para wanita di samping gadis bopengan tiba-tiba berbinar, dengan sorot kegembiraan dan antusias di matanya, lalu menatap gadis bopengan. Ayo pergi. Gadis bopengan terdengar suaranya, bergerak dengan orang di sampingnya, menghilang di kejauhan. Pergi bunuh orang. Nadine meraih Warrior yang dan terbang ke kejauhan. Orang yang ditemukan itu adalah musuh kalian? Tanya Warrior yang. Tidak, kata Nadine. Lalu kenapa kalian membunuh dia? Warrior yang sedikit bingung. Bodoh, membunuh pendekar suci bisa meledakkan energi spiritual, kan? Kata Nadine. Ekspresi Warrior yang membeku, dan setelah beberapa saat, tenggorokannya bergulung dan berkata, kalian membunuh orang karena dengan membunuh pihak lain bisa meledakkan energi spiritual. Kalau tidak, tanya Nadine. Warrior yang merasa kepalanya tidak cukup pakai, saat pendekar suci meninggal, energi spiritual di tubuhnya akan kembali ke dunia, ini tentu saja dia tahu. Namun, dia tidak menyangka bahwa para wanita ini, karena energi spiritualitas ini, akan membunuh seseorang yang tidak memiliki dendam terhadap mereka. Memikirkan hal ini, Warrior yang tidak bisa menahan perasaan takut untuk sementara waktu, karena jika dia pendekar suci, dia pasti sudah dibunuh oleh wanita-wanita ini sejak lama. Walaupun fisiknya sudah mencapai alam perubahan dewa, jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya, tetap bisa membunuhnya, paling-paling butuh usaha lebih banyak. Bagaimanapun, alam perubahan dewa bukannya tidak terkalahkan. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bukankah itu agak jahat? Nadine menoleh dan melirik Warrior yang, dan berkata, aku tidak menyangka, kamu lumayan baik hati. Tanpa membunuh pendekar suci untuk meledakkan energi spiritual, bagaimana kami bisa mendapatkan batu energi? Tanpa batu energi, bagaimana kami meningkatkan kekuatan? Tanpa kekuatan, bagaimana bisa bertahan hidup? Dengan kata lain, kamu masih setengah suci, apakah karena kamu tidak pernah membunuh siapapun? Ekspresi Warrior yang sedikit tentu saja, dia memikirkannya, dan kemudian berkata, sesungguhnya, aku biasanya tidak membunuh orang. Bersambung.